Shalom Bapak Ibu terkasih. Apakah ada yang kebanjiran? Banjir kasih Tuhan dan banjir berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, semoga lekas surut semua dan sudah lumayan surut ya. Dan hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam memahami kebenaran firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 14. Mari kita membaca bagian firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 14. 3 ayat ini, bolehkah saya dan Bapak Ibu membaca bersama-sama? Mari, 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang telah kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berbagai setiap kita yang membaca dan juga merenungkan dan melakukannya. Rasul Paulus, dia pakai ilustrasi olahraga. Saya tidak tahu apakah dia olahragawan juga selain daripada seorang pendeta dan misionari. Tapi di sini kita melihat bagaimana ada kata berlari-lari, saudara ya. Dan kalau kita lihat di dalam bagian yang lain, saudara, di mana Rasul Paulus ini juga berkata bahwa aku bukan petinju yang sembarang memukul. Nah, rupanya dia senang olahraga tinju juga, saudara, olahraga berlari. Barangkali kalau direlevankan dengan hari ini, mungkin kalau ada padel mungkin dia kasih padel bersama Yesus, kira-kira begitu saudara ya. Jadi ada banyak olahraga yang dia suka nampaknya. Tetapi jenis olahraga ini dimaksudkan Paulus untuk menjelaskan ya bagaimana ia mengikut Yesus. Nah, hari ini kita fokus terhadap satu jenis olahraga, yaitu berlari mengikut Yesus. Berlari mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang mengikut Yesus, saudara, selalu identik dengan berjalan bersama Yesus. Selalu begitu ya. Kita dengarnya berjalan bersama Yesus. Ya kalau kurang kuat, Yesus menggendong aku. Kira-kira seperti ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat dari perikop yang tadi ditulis oleh Rasul Paulus, ini jelas. Ini bukan sekedar berjalan. Ini bukan sekedar nanti kita digendong meskipun kita tahu Yesus menggendong kita. Saudara. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah kita berlari dengan kecepatan tinggi. Saudara, kalau berlari ini kecepatannya tinggi, saudara. Ya. Dan kita bisa membedakan mana orang berjalan dengan berlari. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, Rasul Paulus ini menekankan di dalam olahraga lari yang penting bukan hanya sekedar kecepatan. Saudara, ada yang senang olahraga berlari? Bukan sekedar kecepatan, tetapi apa? Tetapi tujuan. Nah ini, tujuan itu penting ya. Goalnya apa sih di dalam olahraga lari? Suatu kali ada seorang bapak tua, dia ikut pertandingan lari bersama yang lain tuh anak muda. Dan kebetulan di pertandingan yang pertama ini menang saudara-saudara, juara pertama, dapat piagam, difoto, dapat medali, dapat uang, senang sekali. Habis itu dia kemudian ikut lagi pertandingan berikutnya. Nah saudara, pertandingan berikutnya saudara, apa yang terjadi? Juara 1 dari belakang. Ya, juara 1 dari belakang, terus kemudian apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia ikut maju ke depan, dia ikut bersenang-senang, ikut difoto, padahal juara 1-3 menerima medali, uang dan penghargaan anak muda-muda. Kemudian ada orang yang penasaran bertanya, Pak, mohon maaf Pak, Bapak juara 1 dari belakang. Oh saya ngerti kok. Saya cuma maju ke depan pengen senang-senang sama mereka. Kenapa? Kan Bapak gak menang. Begini loh, saya ini mau olahraga lari ya dan ikut pertandingan karena masalah kesehatan.
bukan untuk dapat piagam. Dan saya tahu, saya diomelin sama istri saya, suruh supaya saya ini rajin berolahraga. Nah rupanya itu saudara, motivasinya saudara ya. Jadi dia daripada di rumah dicerewetin terus sama istrinya, ayo kamu olahraga lah, olahraga biar sehat. Apa manfaat daripada olahraga? Yaitu bisa menyehatkan jantung dan paru-paru, mengontrol berat badan, mengurangi stres dan seterusnya. Maka saya ikut olahraga dan ikut pertandingan ini. Kalau cuma olahraga doang kayaknya kurang seru. Tapi saya ikut pertandingan ini dan orang itu ngangguk-ngangguk, oh tujuannya beda. Tujuannya adalah untuk sehat. Yang satu tujuannya supaya menang. Nah sekarang kita melihat dalam bagian ini apa sih tujuan daripada lari atau berlari mengikut Yesus di dalam versi daripada Rasul Paulus. Nah saudara-saudara kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan tadi saudara-saudara, maka di ayat ke-8 diawali yaitu dikatakan bahwa ketika Rasul Paulus berlari bahwa ada yang di depan, yaitu apa? Yesus. Goalnya jelas, Kristus yang ada di depan. Nah di sini kita bisa melihat dan bertanya, loh bukankah Rasul Paulus ini sudah percaya Yesus? Kalau sudah percaya Yesus, Yesus ada di dalam hati. Atau Yesus di belakang sudah menyelamatkan hidupnya, betul tidak? Tetapi di sini Rasul Paulus melihat bahwa Kristus di depan. Aku berlari supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Loh dia sudah peroleh Kristus belum? Jawabannya sudah. Tetapi kenapa Rasul Paulus ini mengatakan bahwa aku mau akan memperoleh Kristus ketika aku berlari. Dan aku akan memenangkan pertandingan. Jawabannya adalah yang dimaksudkan di dalam memperoleh Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ini hadiah. Hadiah sorgawi tadi. Hadiah ini bukan sekedar saudara-saudara menerima keselamatan. Kalau kita mendapatkan hadiah menerima keselamatan, maka kita diselamatkan dengan perbuatan baik. Tetapi Rasul Paulus sudah diselamatkan. Sehingga hadiah yang dimaksud adalah serupa dengan Kristus. Nah sekarang kita bisa lihat bagaimana pola Rasul Paulus ketika memenangkan pertandingan. Yesus di depan, keserupaan Kristus di depan. Maka segala hal ada di belakang, dipakai untuk memuliakan Kristus atau menyerupai Kristus di dalam karakter hidupnya. Tetapi kita melihat saudara-saudara, kontras dengan bagian ini ternyata ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang tidak sinkron. Berbeda pandangannya, justru berlawanan arah. Berlawanan arah di mana? Kalau tadi Rasul Paulus melihat Kristus di depan, maka yang dilihat adalah harta, kenyamanan, kesuksesan, kesembuhan. Maka dia akan berlawanan arah, pakai Yesus supaya apa? Supaya bisa kaya. Pakai Yesus supaya apa? Supaya sembuh. Pakai Yesus supaya apa? Supaya hidupnya nyaman. Nah maka kelihatannya orang seperti ini dia berdoa enggak? Berdoa. Beribadah tidak? Beribadah. Berlari tidak? Berlari. Tetapi dia sedang berlari dengan arah yang berlawanan. Dia pakai Yesus untuk mencapai goalnya. Dia berlari untuk mencapai apa? Ambisinya. Ambisinya yaitu untuk dirinya sendiri. Nah di sini kita melihat Rasul Paulus sangat clear. Sangat jelas sekali. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kesempurnaan dengan Kristus. Penyatuan dengan Kristus, keserupaan di dalam karakternya. Itulah yang ingin aku capai. Sehingga di sini kita harus samakan perspektif kita dengan Rasul Paulus. Jangan sampai kita punya tujuan lari yang salah. Sehingga ketika sebagian orang berlari seperti Rasul Paulus, maka orang yang seperti ini akan tertinggal jauh di belakang. Dia larinya kontras, berlawanan. Sehingga orang udah lihat jauh, loh makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh, bukan hanya berhenti saudara-saudara, berlari tetapi berlawanan arah. Nah sekarang kita melihat di bagian berikutnya, bagaimana Rasul Paulus itu punya tips-tips khusus ketika dia berlari, jangan bawa beban banyak-banyak. Betul? Orang yang mau berlari, saudara, ada yang bawa
ransel begitu ya. Terus kemudian pakai celananya jeans, kalau perlu jaketnya tebal-tebal, saudara, nggak ada seperti itu ya. Terus kemudian bawa dumbbell, saudara, ini mau gym apa mau berlari, betul tidak? Harus tinggalkan semua itu, supaya apa? Supaya ringan. Sehingga apa? Bisa berlari dengan kencang, dengan maksimum. Ya. Nah, kita lihat apa perkataan Rasul Paulus. Dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakang. Ini menjadi beban. Ini menjadi pemberat. Sehingga Rasul Paulus itu berkata, aku melupakan, aku harus tinggalkan yang ada di belakangku. Sehingga aku bisa mengarahkan mandangan mataku, hatiku kepada apa yang di depanku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa maksudnya? Melupakan yang ada di belakang. Jawaban yang pertama adalah rasa bersalah yang besar di dalam diri Rasul Paulus. Kita tahu background pada Rasul yang sangat hebat ini juga punya background kejahatan yang hebat. Dia penganiaya jemaat Allah. Dan di dalam ketika kisah Rasul 6 dan 7, saudara-saudara, di mana Stefanus martir yang luar biasa. Saudara, siapa yang membinasakan dan menewaskan Stefanus? Siapa dedengkotnya? Saulus, saudara. Saulus yang menjadikan Stefanus itu menjadi martir, dirajam batu. Jadi saudara bisa bayangin kejahatannya seperti apa. Sehingga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, aku paling hina. Gak layak. Kejahatanku besar. Seorang yang mengikut Tuhan pasti ada bayang-bayang masa lalu. Karena apa? Karena kita punya memori. Tuhan kasih ingat-ingatan buat kita. Dan kita tidak pernah lupa terhadap memori masa lalu. Kita pasti ingat. Dan seringkali itu menghantui setiap kita. Waktu ikut Tuhan aku gak layak, Tuhan aku gak layak. Dan selalu kita pengen mengulang masa lalu. Dan sayang itu tidak mungkin akan bisa terjadi. Kita punya rasa bersalah. Dosaku seperti apa layak Tuhan, apa layak Tuhan. Tapi dengarlah saudara, ketika engkau pada saat ini sedang memikirkan akan hal ini. Firman Tuhan, Tuhan kita pemurah. Tuhan kita mengasihi, berbelas kasih. Dan dia akan menghapuskan dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Dan dia tidak mengingat-ingat lagi. Nah, bedakan mengingat dengan mengingat-ingat. Mengingat lagi itu maksudnya, mengingat-ingat adalah mengungkit. Jadi yang dibereskan di sini bukan memorinya. Tuhan gak ingat lagi kesalahan kita. Mana mungkin kita aja ingat. Tuhan pasti ingat. Dia Allah yang maha tahu. Tapi Tuhan sudah tidak pernah mengungkit. Amin Bapak. Tuhan tidak pernah mengungkit lagi. Dia sudah menebus, mengampuni dosa kita. Sehingga waktu kita dibebaskan dari dosa, diselamatkan oleh Tuhan. Betul-betul kita merdeka sebagai anak Tuhan. Dan disitulah kita menerima pengampunan yang sejati. Nah, di sini rasa bersalah Paulus itu dihapuskan. Dihapuskan oleh Tuhan. Dia tahu, tetapi dia tidak diungkit-ungkit lagi oleh kesalahan masa lalunya. Tetapi justru inilah yang mendorong dia makin sadar kasih Tuhan. Dibandingkan dengan rasul lain, aku paling hina. Dibandingkan dengan jemaat yang lain, aku juga paling hina. Tujuan apa? Bukan rasa bersalah, tapi mengingat kasih setia Tuhan yang sempurna. Kasih setia Tuhan yang menghapus rasa bersalahnya itu sungguh tidak terduga. Dan kemudian kita bisa bertanya, kalau begitu yang kedua apa? Saudara, menarik di sini. Bagian yang pertama ini tidak dibahas di dalam perikop Filipi 3. Artinya memang ini menjadi alasan. Tetapi bukan dalam konteks yang barusan kita baca. Sebenarnya dalam konteks yang barusan kita baca dalam Filipi yang ketiga, lebih besar di nomor 2. Apa itu nomor 2?
Nomor 2 adalah keberhasilan Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan saudara-saudara bagaimana Rasul Paulus menceritakan keberhasilannya, Filipi 3 ayat 5-6 disunat pada hari ke-8, dia orang Israel asli, raja pertama itu adalah suku Benyamin dan dia berkata, akulah suku Benyamin. Dan kemudian dia berkata, aku orang Ibrani asli. Saudara, ini artinya apa? Artinya Rasul Paulus itu sangat jelas dan yakin ada keberhasilan di masa lampau yang luar biasa. Tetapi sekaligus ini menjadi batu sandungan ketika dia ikut Yesus. Ini yang menggeser posisinya, akhirnya dia tidak mau mengejar Yesus. Ini yang membuat dia tetap betul-betul mengimani religiositasnya yang salah. Sehingga di sini kita melihat saudara-saudara dalam bagian firman Tuhan misalnya Kejadian 14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Saudara, Abram, orang Ibrani itu. Jadi ketika Rasul Paulus berkata bahwa aku orang Ibrani, bukan hanya orang Israel. Apa yang Rasul Paulus ingin tekankan? Orang Israel belum tentu orang Ibrani. Betul? Orang Ibrani ini. Orang Ibrani yang asli. Orang Ibrani yang berasal daripada Abraham. Sehingga dikatakan bahwa apa? Abram, orang Ibrani itu. Banyak orang Israel. Yaitu keturunan daripada Yakub. Keturunan daripada Abraham. Tetapi yang paling asli. Dia nunjuk dari sisi historisnya. Inilah bukan sekedar Israel. Tetapi Ibrani. Sudah ini CV yang hebat banget. Dan percayalah kalau CV ini diajukan kepada orang yang butuh punya capability tinggi di dalam orang menerima pegawai atau perusahaan yang mencari orang yang kompeten, saudara, pasti akan tertarik dengan CV seperti ini. Tetapi kita tahu Rasul Paulus ketika bicara aku orang Ibrani, disunat hari ke-8, suku Benyamin. Suku Benyamin artinya apa? Artinya tanah yang paling dekat dengan Yerusalem. Dan kita tahu, orang Israel, dia melihat Yerusalem. Itulah tempat yang suci, tempat yang paling dinanti-nantikan. Semua berziarah ke Yerusalem. Benyamin dapat paling dekat di sana daripada suku yang lain. Dan itu raja pertama Saul di situ. Sehingga apa? Sehingga you tahu di hadapan agama Yahudi saya seperti apa. Ini keberhasilan daripada Rasul Paulus. Tetapi sekaligus kegagalannya mengikuti Yesus. Keberhasilan bisa menjadi batu sandungan ketika kita berlari mengikuti Yesus. Masalahnya bukan keberhasilan itu sendiri, saudara. Tetapi keberhasilan itu menggeser Kristus sebagai pusat hidup dan sumber identitas diri. Seseorang yang berhasil, dia akan terus mengingat keberhasilan di masa lampau. Dan dia akan terus mencoba cara yang masa lalu itu bisa dilakukannya. Orang yang punya bisnis berhasil di masa lampau, dia akan terus memakai caranya. Padahal kalau diulang di zaman yang berbeda, belum tentu bisa diwujudkan. Dan orang terus berpikir dan akan terus mengingat-ingat keberhasilannya. Sekaligus itulah sumber daripada kegagalannya. Kegagalan Rasul Paulus justru adalah keberhasilannya. Dan setiap kita, saudara-saudara, punya keberhasilan. Setiap kita punya mimpi yang tercapai. Apakah pertanyaannya? Yaitu membawa kita makin dekat sama Yesus.
Rasul Paulus bukan berarti anti keberhasilan, tidak. Tetapi dia akan menyoroti bagaimana keberhasilan yang benar seharusnya membawa seseorang itu mengenal Yesus. Apapun di dalam pekerjaan kita, entah itu sembuh dari sakit, apakah sukses di dalam pekerjaan, mencapai jabatan yang lebih tinggi. Tetapi pertanyaannya, apakah itu membawa kita makin kenal Yesus lebih? Membawa kita makin serupa dengan Kristus. Makin kita memperoleh Kristus. Atau menjauhkan diri dari Kristus. Inilah rahasia daripada Rasul Paulus. Sehingga di dalam Ulangan 8, di dalam ayat 17 sampai 18, sangat jelas saudara, firman Tuhan berkata begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan seperti umat Israel. Waktu dia berjerih lelah mengejar atau menabung uang dan investasi kekayaannya, dia ingat bahwa dirinya lah yang berjerih lelah. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, ingat bahwa kamu bisa kaya, kamu bisa sembuh, aku yang memberikannya kepadamu. Di sini Allah berfirman jelas dan Rasul Paulus itu berkata-kata dengan jujur bahwa keberhasilannya ini bisa menggeser daripada pusat imanku. Dan bukankah banyak anak Tuhan mulai bergeser iman ketika dia sedang sukses? Bukankah ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai usahanya maju, dia mulai lupa Tuhan. Padahal dulu berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Tapi begitu udah sukses, ini karena saya. Saudara mungkin masih ingat ini kisah apa? Saya kasih lihat gambar ini, saudara langsung teringat ada sebuah film yang sangat viral sekali zaman itu. Dan saudara teringat dua aktor yang sangat terkenal, ganteng dan cantik. Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Wah, ketahuan usianya umur berapa. Kira-kira begitu ya saudara ya. Waduh, dan saudara saya bisa tebak yang paling ingat adalah waktu adegan itu loh di kapal itu ya, tangannya begini terus dipeluk sama Leonardo itu dari belakang. Waduh, so sweet banget gitu ya. Kapan saya dapat pasangan seperti ini? Kira-kira begitu saudara ya waktu zaman itu. Tapi saudara saya bukan mau ngomong Leonardo dan Kate Winslet itu, tetapi ini adalah kisah nyata dan orang yang kita perlu tahu di balik semua ini adalah Thomas Andrew. Mungkin ini enggak terkenal. Tetapi inilah si pembuat kapal, si arsitek yang sangat luar biasa. Dan dia sombong sekali, sesumbar dia ngomong, kapal ini takkan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dan 1912, betul-betul dia nabrak dan akhirnya tenggelam. 1517 orang, 1517 orang tewas karena tabrakan ke gunung es tanggal 14 April 1912. Kapal Titanic ini seharusnya bisa membawa 32 sekoci sehingga seluruh penumpang itu bisa diselamatkan. Tetapi Thomas Andrew ini enggan membawa. Dia hanya membawa 16 sekoci dan 4 perahu, hanya bisa menyelamatkan 700 orang. Ketika ditanya, kenapa kok cuma sedikit? Menuhin tempat, ini tempat buat untuk pesta dan yang lain-lain. Dan Tuhan tidak akan menenggelamkan kapal ini.
orang sombong sekali. Dan dia ada di tenggelamnya kapal itu dan ikut meninggal. Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Sehingga layak kita bisa berkata bahwa aku bisa mengendalikan hidup kita. Dan bukankah ketika kita berharap kepada hal-hal selain daripada Tuhan, membuat hidup kita terus gelisah dan tidak puas. Oleh karena itu Agustinus berkata bahwa hatimu gelisah sampai ia beristirahat di dalam Tuhan. Kita ingin lebih lagi, mencapai prestasi. Kita ingin lebih lagi dalam jabatan. Kita ingin lebih lagi di dalam kekayaan. Lebih lagi untuk dihormati orang. Tapi lihat, Agustinus berkata, terus hatimu gelisah sampai kamu beristirahat di dalam Tuhan. Mendapatkan kepuasan, menerima kepuasan yang sejati. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus sangat jelas, kita balik lagi bagaimana kehidupan Rasul Paulus, saudara-saudara. Ia langsung membandingkan identitas yang lama dengan identitas yang baru. Identitas yang baru di dalam Kristus. Dia bisa membandingkan yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Maksudnya apa? Rugi karena Kristus. Ini penting sekali, jangan dihilangkan karena Kristusnya. Kalau dihilangkan karena Kristusnya seperti orang muna, aku lihat kekayaan, menjijikan kekayaan. Kekayaan itu bisa menolong kita. Naik jabatan bisa menolong kita. Tapi Rasul Paulus ini menganggap rugi karena Kristus itu penting. Bukan menganggap rugi, apalagi dianggap sampah. Sudah bisa bayangin ya, lihat dolar banyak. Emas lagi naik katanya ya. Sampah. Ya nggak mungkin saudara seperti itu, betul tidak? Dan kita lihat, aduh sayang nggak ambil. Kan kira-kira begitu ya, yang mengambil, untung ambil cepet-cepet. Aku beruntung bisa memperoleh harga emas waktu 1 jutaan sekian. Sekarang udah naik. Tetapi yang dimaksud Rasul Paulus di sini, saudara-saudara, dia menganggap rugi karena Kristus. Dia bandingin karena Kristus. Dengan semua ini, orang yang anggap dia cari merupakan keuntungan bagi dunia, dia bandingkan karena Kristus. Nah, cara bandinginnya gimana? Cara bandinginnya adalah membuat Kristus lebih bernilai, membuat Kristus itu benar-benar lebih berharga, dia mengenal Kristus lebih lagi, membuat Kristus lebih indah, mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku, dan tingkat pengertian yang kita sudah capai, kita lanjutkan. Ini maksudnya saudara-saudara. Artinya bukan hanya terjebak dengan keberhasilan itu lalu dianggap, diasumsikan ini sampah, ini jijik, saudara. Bukan. Tetapi lihat Kristus lebih indah, maka dengan sendirinya ini tampak tidak berharga lagi. Sudah tahu ini jam apa? Gak kelihatan mereknya. Guys, mau dapat jam ini? Kayaknya puluhan juta yang mahal. Dan lagi promo, saudara. Waktu dilihat, ada lagi promo, saudara ya. Dan saudara, mungkin yang baru bekerja, lalu kemudian menabung dan akhirnya mendapatkan jam. Promo lagi, senang banget. Happy. Ceri lelah. Tapi dia makin lama, dia makin senang jam. Dia pelajari, kok ada banyak ya mereknya ya. Kemudian ketemu jam ini, saudara. Ini jam apa? Jam tangan, Pak. Iya, ngerti jam tangan ya. Pokoknya semua jam itu jam tangan ya. Nah, ini adalah jam Greubel 4C Art Piece 1.
harganya dibanderol $1,5 juta, 21 M. Dan dia lihat, pelajari jam ini. Wow, detailnya. Bahkan sampai berputar di tahun kabisat itu bisa gak perlu disetel ulang. Kalau jam makin canggih seperti itu ya. Dan saudara dan saya juga gak ngerti. Sama-sama jam. Ayo kalau dikasih jam ini mungkin langsung dijual beli rumah kan. Daripada beli jam seperti ini. Ya kan? Karena apa gak ngerti. Tapi orang ngerti jam. Wah. Dia akan terus lihat, dia akan selidiki, dia akan pelajari detailnya. Mahal, tapi dia ngerasa itu worth it. Dan ini mungkin nilainya bisa lebih lagi nanti di suatu hari kelak. Mungkin seperti itu saudara-saudara. Sehingga orang tadi, yang tadinya sudah senang dengan jam guys, dia makin lama dia melihat jam yang satu ini lebih indah. Jam yang satu ini, wow, lebih bernilai. Sehingga makin bernilai jam yang tadi yang pertama menjadi tidak ada apa-apanya, itu loh maksudnya. Apalagi setelah dia berjuang, berusaha, tiba-tiba ada orang bermurah hati. Ini aku berikan secara cuma-cuma. Wah, dia bersyukur banget. Ini harga yang tak bernilai. Bagi dia ini segala-galanya yang sudah punya obsesi karena jam. Mendapatkan itu semua free, saudara. Dia akan bersyukur sekali dan akan berbalik kepada siapa yang memberi. Itulah Rasul Paulus. Ketika dia berkata di ayat 12, kalau aku dapat juga menangkapnya, aku pun ditangkap duluan sama Yesus Kristus. Kalau aku bisa kejar Yesus, Kristus yang tangkap aku. Kristus yang menyelamatkan aku. Kristus yang mengampuni dosaku. Kristus yang melakukan semuanya untuk aku. Disinilah kenapa Rasul Paulus bisa berlari dengan sangat kencang. Karena dia melihat anugerah. Demi anugerah. Tuhan nyatakan kepadanya. Pertanyaannya adalah apakah kita sadar di dalam perjalanan ikut Yesus itu adalah sebuah anugerah. Bahwa Tuhan bekerja. Bahwa Tuhan beranugerah. Bukan hanya memberikan keselamatan. Ada banyak anak Tuhan yang sekedar dia berlari. Dia hanya melihat nanti di depan adalah surga. Yesusnya menjadi hilang. Ada banyak anak Tuhan yang sekedar menjalankan rutinitas agama Kristen. Tapi melupakan Yesus. Kenapa? Karena pokoknya jalani semua nanti ke depan masuk surga. Saudara, betulkah itu yang menjadi pemahaman kita akan keselamatan? Jangan-jangan ada banyak anak Tuhan yang salah atau tidak utuh mendengar berita keselamatan itu. Kau mau ikut Yesus, mau menerima keselamatan, kau masuk surga. Jangan-jangan kita takut neraka. Jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh untuk ikut Yesus. Jangan-jangan kita malah takut sama neraka lebih besar ketimbang takut sama Tuhan. Tetapi di sini Rasul Paulus jelas bahwa semua ini untuk Yesus. Dia rindu ketemu Yesus. Dan dia jalankan ini untuk keserupaan dengan Yesus. John Piper dia berkata begini. Untuk menyelidiki hatimu. Jika kau dapat memiliki surga tanpa penyakit. Dan berada bersama semua teman yang pernah kau miliki di bumi. Dan semua makanan yang pernah kau sukai. Dan semua kegiatan rekreasi yang pernah kau nikmati. Dan semua keindahan alam yang pernah kau lihat. Apakah kau bisa puas jika Kristus tidak ada di sana?
Saudara, apa yang kita gambarkan dengan surga? Bukan takut kita dibakar di api neraka. Tapi Yesus di sana. Dan kerinduan kita adalah ketika kita ada di dunia ini, kita betul-betul punya keintiman dengan Yesus. Mengalami Yesus. Mengenal Yesus lebih dekat. Berjalan bersama Yesus dan akhirnya kita bisa berlari mengikuti Yesus. Dan di sini saudara-saudara, kita menerima sukacita dan damai sejahtera yang Yesus sediakan. Sehingga pertanyaan refleksi bagi setiap kita adalah, apakah keindahan Kristus semakin nyata dalam hidup kita? Ketika kita berlari ikut Yesus, artinya kita juga menjadikan Yesus lebih indah dari apa yang kita miliki. Atau pertanyaannya, kita balik. Apakah ada sesuatu yang kita anggap lebih indah dan lebih berharga daripada Yesus? Pak Sam boleh mengiring pujian untuk kita bisa berefleksi sejenak. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh kita melihat hati kita. Apakah Yesus yang menjadi fokus hidup kita? Atau selain Yesus justru yang kita kejar? Seperti Rasul Paulus yang membandingkan tadi. Mari kita juga membandingkan, saudara. Apakah Kristus lebih indah dari harta, dari jabatan yang pernah kita miliki dan saat ini kita sedang miliki? Bukankah ada banyak keluarga retak karena harta? Bukankah ada banyak fungsi dan pelayanan hancur karena jabatan? Bukankah ada sahabat mengecewakan karena uang? Tetapi kenapa itu yang terus kita kejar? Tetapi kenapa itu yang terus kita mimpikan, kita raih, kita dapat? Hari ini firman Tuhan terbuka bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata dengan jujur, Kristus jauh lebih berharga daripada semua itu. Kristus lebih bernilai dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia tahu ketika kita sedang lelah. Waktu kita berlari, Tuhan capek Tuhan. Aku lelah Tuhan. Kristus datang memeluk kita, bahkan menggendong kita. Berdoa, Tuhan, aku mau berhitung ulang akan segala apa yang aku miliki. I counted loss for Christ.
apa yang aku miliki. Suatu hari aku akan tinggalkan semua itu. Tetapi Kristus, Dialah yang terus ada bersama denganku.